Apa ada perbedaan rasa antara madhi dan juga mani? Ada perbedaannya Kak Faris ya. Tetapi yang ingin Teteh bahas kali ini, ingin selain dari rasanya itu, ingin lebih menekankan kepada hukum yang ingin Teteh bahas. Kenapa ingin lebih menekankan kepada hukum? Karena di video yang sebelumnya, Teteh itu pernah membahas air madhi. Tetapi nggak tahu yang mendengarkan telinganya nggak dipasang, padahal sama Teteh itu udah dikasih thumbnail. Yang Teteh bahas itu adalah air madhi. Kebanyakan orang berpikir yang Teteh bahas itu adalah air mani, sehingga banyak banget di kolom komentar, Teteh sejak kapan air mani najis, sejak kapan air mani najis. Nah ini ya, yang telinganya gak mudeng. Maka sekarang mohon didengar dengan jelas biar tidak salah memahami akan hukumnya. Ya baik. Yang pertama Teteh ingin membahas dulu apa Teteh itu air mani. Teteh bawa referensinya yang di kitab populer aja ya, di dalam kitab Safinah Kasyifatus Saja Asy' An-Nawawi Al-Bantani, bahwa yang dikatakan air mani itu adalah raihatun karaihatil ajini. Salah satu tandanya baunya itu seperti adonan roti, seperti itu. Kemudian at-tadafuq, ketika keluarnya itu suka memuncrat kalau di laki-laki. Kalau di perempuan di dalam kitab Kifayatul Akhyar, tidak semua wanita itu dapat menyembur atau memuncrat. Meskipun menurut pendapatnya dokter, kalau wanita itu tidak mengeluarkan air mani, bisa orgasme tetapi tidak mengeluarkan air mani. Itu pendapat yang dikatakan oleh para dokter, seperti itu. Dan untuk tanda yang ketiga, air mani itu at-talazzuzu bi khurujihi. Kalau ketika keluar itu ada rasa nikmat dan ada rasa kepuasan ketika mengeluarkannya tersebut, dan setelah mengeluarkannya maka akan melemahkan zakarnya, maka akan melemahkan akan syahwatnya. Dan air mani ini hukumnya suci tetapi tidak dan wajib, sekali lagi, suci dan mewajibkan untuk melakukan mandi besar. Itu air mani. Sekarang yang Teteh bahas yang kedua, air madhi, gitu ya, bukan pakai nun, tetapi air madhi. Apa itu air madhi? Air madhi itu tandanya maun asfarun sakhinun, keluarnya itu sedikit bening dan juga sedikit kental. Ya, dan yakhruju ghalidhan inda sawrati syahwati, dan keluar air madhi itu lagi lagi tingginya rasa syahwat kita, dan terkadang keluarnya itu tidak terasa. Jadi nggak terasa. Ini ada di laki-laki dan juga perempuan. Tahu-tahu sudah basah dan keluarnya ini bila ladzatin, kurang ada rasa kenikmatan. Kenapa kurang ada rasa kenikmatan? Karena masih memuncak gitu ya. Masih memuncak rasa syahwatnya, seperti itu ya. Dan air madhi ini hukumnya najis, tetapi tidak mewajibkan melakukan mandi besar. Jika terkena kepada areanya wajib dibersihkan. Jika terkena pada celana dalamnya maka tidak boleh digunakan untuk sholat. Paham di sini? Ya, sekarang untuk air yang ketiga, ada yang dikatakan dengan air wadi, ada di perempuan dan juga laki-laki. Apa air wadi ini? Adalah tandanya maun abyadun kadirun sakhinun. Ini cenderung agak sedikit putih atau agak sedikit keruh dan juga agak sedikit kental. Air yang ketiga ini yakhruju inda aqibal bauli, biasanya ini keluar salah satu tandanya ketika kita sudah pipis, ada tanda seperti itu, atau inda hamlin syai'in sakilin, atau ketika kitanya lagi capek, kondisinya lagi cukup capek, mau capek beban fikir ataupun capek beban fisik. Dan air wadi ini juga sama hukumnya najis ya, tetapi tidak mewajibkan untuk melakukan mandi besar. Dan ada air yang keempat adalah rutobah. Kalau rutobah ini khusus untuk di perempuan. Kalau untuk rutobah pernah Teteh bahas ya.